Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la yadurru ma'ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pemilik alam semesta, yang telah menciptakan seluruh alam semesta dan memenuhi semua kebutuhan ciptaannya di alam semesta. Tiada satu pun yang luput dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah yang telah banyak menganugerahkan kita berbagai macam karunia kenikmatan, dari kenikmatan yang kita sadari maupun kenikmatan yang tidak kita sadari. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, pemimpin kita, manusia yang paling sempurna yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada manusia yang nurnya diciptakan sebagai makhluk pertama kali di seluruh alam semesta. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada manusia yang rela mengorbankan jiwanya, raganya, pikirannya, tenaganya, hartanya hanya untuk keselamatan umatnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada manusia yang paling baik akhlak budi pekertinya, yang sangat menghormati kepada yang lebih tua dan menyayangi kepada yang lebih muda. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada manusia yang pasti kelak akan membela semua umatnya di yaumil qiyamah dengan syafaatul uzma. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada manusia terbaik, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini, selain malam minggu rutinitas kita, memang malam ini berketepatan di bulan Rabiul Awal, di hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling penting di dalam merayakan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bertambahnya kesadaran kita akan peran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita. Bila tidak pernah ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia ini, maka tidak ada keselamatan untuk semua umat. Tidak akan pernah ada Al-Quran yang turun kepada makhluk-makhluk Allah. Tidak akan pernah ada syariat-syariat yang akan menyelamatkan manusia di kehidupan dunia maupun di akhirat. Bagaimana peran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rela mengorbankan seluruh waktu dalam kehidupannya
menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dilarang oleh Allah, bukan demi kehormatan dirinya, bukan demi harta yang dia dapat, bukan demi kebanggaan dia dan keluarga, namun semata-mata hanya untuk keselamatan umatnya, umat hingga yaumil qiyamah. Maka dengan kita menyadari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW merupakan momen penting kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupan kita, mudah-mudahan akan semakin muncul rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bila di luar sana orang bangga dengan makhluk Allah, para pahlawan-pahlawan di negeri Eropa ada Superman, ada Spiderman, di Hindu ada Shiva, ya, dewa-dewa yang disembah, ya, di Nepal ada Buddha, orang yang dianggap paling suci, yang bisa membawa keselamatan kepada umatnya. Maka baginda Nabi Muhammad SAW harus lebih dari itu di dalam kehidupan kita. Kita memuja kepada baginda Nabi Muhammad SAW harus lebih daripada mereka memuja makhluk-makhluk Allah lainnya. Sebab sudah terbukti bahwasanya tiada satupun makhluk Allah di muka bumi ini yang lebih mulia daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Dari sisi kesaktiannya, seluruh kesaktian di seluruh alam semesta terkumpul kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nur Muhammad yang merupakan makhluk pertama kali diciptakan oleh Allah merupakan cahaya-cahaya yang diambil oleh mereka makhluk Allah kemudian disalahgunakan, ya, menjadi kesaktian-kesaktian sihir yang tidak nyata, ya, pelencengan-pelencengan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu berkumpul kepada satu cahaya, yaitu cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempurnaan makhluk Allah yang tidak pernah bengkok, yang tidak pernah melenceng, yang pasti apabila kita memujanya akan mendatangkan keselamatan untuk kita di dunia wal akhirah. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menandingi kesaktian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizatnya, kehebatannya, peran di dalam kehidupannya, semuanya dengan rela dan ikhlas hanya untuk keselamatan umatnya. Inilah yang perlu kita sadari dan kita tanamkan di dalam kehidupan kita, di dalam fikiran kita, agar semakin cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu makhluk pun di alam semesta ini yang lebih pantas dimuliakan, diagungkan, dijadikan contoh, dijadikan pegangan kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan bertambahnya pengetahuan kita tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menambah semangat kita untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan menumbuhkan rasa cinta kita. Apabila yang sudah tumbuh, makin besar rasa cintanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan dikumpulkan beserta baginda Nabi Muhammad SAW di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna
anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il mu'minina amin. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salatum wa salami illa ala al-mab'usi bil milla Muhammad maghzatillah bihamdil ismi ya Allah, bihamdil ismi ya Allah. Ilahi tammin ni'mah biraf'il jahli wan niqma wa kashfil hammi wal ghumma binailil fadli ya Allah, binailil fadli ya Allah. Ilahi sallimil ummah minal balwa wa min lamma wa min hawli wa min hadma binailil fadli ya Allah, binailil fadli ya Allah. Ilahi ammim الرحمة على من حافظ الحرمة وآمنهم من الروعة بنيل الفضل يا الله، بنيل الفضل يا الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلاة الله مع السلام على المبعوث بالإسلام. صلاة الله مع السلام على المبعوث بالإسلام. محمد وصحب الكرام بحق الأسماء الأعظم. محمد وصحب الكرام بحق الأسماء الأعظم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلاة الله والسلام على من جاء
معجزات صلاة الله والسلام على من جاب المعجزات تقضى به كل الحوائج لنا الله وتقضى به كل الحوائج لنا سيدي يا نور الأنوار نور لنا الله بالنور الأبرار يا شافعي يا سر الأسرار اشفع لنا في حضر الجبار الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bab sunai, bab dua-dua. Maksudnya dua-dua selalu ada hadis Nabi, nanti diikutin dengan kaul ulama. Ada khobarnya, ada atsarnya. Atsarnya ada kaul ulama, ada kaul tabi'in, ada kaul sahabat. Jadi hadis Nabi yang diikuti dengan atsar-atsar ya, dari para sahabat, dari ulama, dari para tabi'in. Jadi yang namanya ngaji itu kita nggak seenaknya dewek menjelaskan sesuatu ya, kayak saya misalnya menjelaskan sesuatu hadis, maka saya harus ingat-ingat dulu guru saya cara jelasinnya gimana. Jadi hadis itu tidak bisa cuman letterlexnya dihafalkan kemudian dibaca. Penjelasan dari hadis tersebut itu pun kita dapat dari guru kita. Itulah yang dimaksud kita kudu dapat ijazah dari guru. Atau kalau cuma baca buku hadis kemudian dia terjemahkan kemudian dia artikan dengan maunya dewek, waduh sama itu. Sama dengan menafsirkan Al-Quran ya. Man tafasara Quran bi ra'yi, barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, fatabawwa makduhu alan, maka dia telah menyiapkan kursinya di neraka. Tak bisa mengatasnamakan Rasulullah, mengatasnamakan Allah ya. Hatta dia baca kitabnya, tapi kalau dia nggak pernah ngaji sama gurunya atau dia nggak pernah dapat penjelasan dari gurunya ya, boleh buat dirinya sendiri boleh, tapi untuk disampaikan kepada orang lain minimal dia kudu punya ilmu yang bersanad dari guru. Nah kalau ngaji jangan ngantuk, nanti giliran ngejelasin ke orang diinget-inget, waduh bab itu saya tidur, wah ngarang habis itu ya, ngarang habis itu. Pengen ngasih tahu bini, nih kata abah, waduh balik itu padahal dia tidur itu, ya ngarang kata abah. Wa fihi salasuna, dan di dalam bab 22 tersebut ada 30 mau'izatan, apa nasihat, arba'atu akhbar, yaitu 4 berupa khobar-khobar, wal baqi, dan sisanya asarun, apa atsar, wa na'ani bil akhbar, dan yang kami maksud dengan khobar-khobar
aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda-sabdanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga rahmat azim Allah alaihi atas baginda Nabi wasallam dan salam. Wabil asari, dan dengan atsar-atsar, aqwalus sahabah, apa perkataan-perkataan para sahabat-sahabat, wat tabi'in, dan tabi'in. Faminhu, dan diantara tadi yang 30 nasihat tadi, mau izoh tadi, ai fal maqalatul ula, yakni adapun maqalah yang pertama, ucapan yang pertama, minal mudabbihati, daripada nasihat-nasihat as-sunaiyah yang dua-dua tadi, sepasang. Marwi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang yang telah diriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga rahmat Allah alaihi atas baginda Nabi wasallam dan salam, annahu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khoslatani la syai'a afdalu minhumal imanu billahi wan naf'u lil muslimin. Khoslatani, dua perilaku, la syai'a afdalu minhuma, tidak ada sesuatu pun yang lebih utama dari kedua perilaku tersebut. Al iman billah, yang pertama iman billah kepada Allah, wan naf'u lil muslimin, dan berbuat manfaat bagi orang muslim. Jadi nggak ada dua yang lebih utama dari perbuatan manusia kecuali satu, beriman kepada Allah dan bermanfaat kepada sesama muslim. Bil maqali, dengan ucapan, au bil jahi, atau dengan kedudukan, au bil mali, atau dengan harta, au bil badani, atau dengan badan. Tuh manfaatnya, boleh dengan ucapan, boleh dengan kedudukannya, ya, atau boleh dengan hartanya, atau boleh dengan badannya, tubuhnya. Ya, dengan apa baik? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda si baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, semoga rahmat Allah alaihi atas baginda Nabi wasallam dan salam, man asbaha la yanwil dzulma ala ahadin ghufira lahu ma jana, wa man asbaha yanwi nusratal mazlumi wa qada'a hajatil muslim kanat lahu ka ajri hajatin mabruratin. Man asbaha la yanwi, siapa saja yang masuk pagi hari dia tidak berniat azulma, ata tidak berniat untuk berbuat zolim, ala ahadin, atas seseorang pun, ghufirallahu, maka akan diampuni bagi orang tersebut yang tidak berniat berbuat zolim tadi, majana, apa segala-gala dosa, waman asbaha yanwi, dan siapa saja yang masuk pagi hari berniat orang tersebut nusratal mazlum, ya, berniat menolong orang yang dizolimi, wa qada hajati, maka baginya akan wa qada hajati, dan menolong orang, memenuhi keperluan orang, al muslim atau orang Islam, menolong orang terzolimi dan memenuhi kebutuhan orang Islam. Kanat lahu, maka baginya si orang tersebut, ka ajrin hajatin mabruratin, pahalanya bagaikan berhaji mabrur. Wow. Nggak punya duit, haji mabrur. Ini caranya, ini caranya. Udah nggak punya duit, disuruh haji malah malas. Gimana caranya bang? Ini caranya, nanti dijelasin belakangan. Wa qala alaihi salam, dan telah bersabda siapa baginda Nabi alaihi atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nas linnas, wa afdalul a'mali idkhalus sururi ala qalbil mu'min yaturudu anhu jaw'an aw yakshifu anhu karban aw yaqdi lahu dainan.
ahabul ibad, hamba yang paling dicintai ilallahi ta'ala oleh Allah. Nih yang pengen dicintai Allah ta'ala. Anfa'un nas linnas, bermanfaat bagi manusia dengan manusia lainnya. Wa afdalul a'mal, dan paling utamanya perbuatan-perbuatan idkhalus sururi ala qalbil mu'min, memberikan ke hati orang beriman itu rasa senang. Idkhalus surur, menyenangkan hati orang mu'min. Yatrudu anhu jau'an, menyingkirkan dari orang mukmin tersebut rasa lapar. Waduh, ngebeli nasi uduk ya. Au yakshifu anhu karban, atau melenyapkan kesusahan dari orang mukmin. Au yaqdilahu dainan, atau ngebayarin utang orang mukmin. Wa khoslatani la syai'a akhbas, dan dua perilaku tidak ada satupun yang lebih kotor. Nah, ini pasangannya nih. Tadi yang paling disukain, sekarang yang paling kotor. Ai anjasu, atau yang paling najis. Masya Allah. Minhuma, dari keduanya, yaitu asyirku billah. Tadi kan beriman kepada Allah. Nah sekarang syirku billah itu yang paling kotor, yang paling najis, yaitu menyekutukan. Waduru bil muslim, dan membahayakan orang-orang muslim. Fi abdanihim, di tubuh mereka orang muslim. Au amwalihim, atau hartanya orang muslim. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala, karena sesungguhnya seluruh perintah Allah ta'ala tarji'u ila khoslatain, akan berpulang kepada dua perilaku. At-ta'zimu lillah, yaitu mengagungkan Allah ta'ala, memuliakan Allah. Wasyafaqatu bil khalqihi, dan menyayangi makhluknya Allah. Kaqaulihi ta'ala, seperti halnya firman Allah ta'ala melalui Allah, aqimus sholata wa atuz zakah. Sadaqallahu sadaqah. Aqimus sholah, dirikanlah sholat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala melalui Allah, ushkurli wa liwalidayka. Sadaqallahu. Bersyukurlah kepadaku, wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Emang kalau ngaji begitu ngantuk? Ngaji mah ngantuk nih. Selesai ngaji main ML bisa sampai jam 3. Ngaji mah ngantuk, banyak setannya. Jadi biasa yang tidur biarin baik tidur. Kalau perlu kasih bantal. Empok-empok. Kasih kipas angin sampai ke depan mukanya. Biar gak digigit nyamuk. Ruya an Uwais al-Qarni, telah diriwayatkan dari Uwais al-Qarni, annahu, sesungguhnya Uwais al-Qarni qala, telah berkata, marartu fi ba'di siyahati, aku telah lewat di salah satu pantai, birohibin, bertemu dengan seorang rahib. Fakultu, maka aku berkata, ya rohib, wahai rahib, ma awalu darajati yarqahal murid, wahai rahib, apa derajat awal yang bisa dicapai oleh seorang murid? Qala, telah berkata siapa si rahib tersebut, raddul mazalim, melawan kezaliman, wa khifatud dhuhri, dan meringankan punggung, minat tabi'ati, daripada tanggung jawab. Fa'inahu, karena sesungguhnya hal tersebut, la yasu'adu lil abdi, tidak akan meningkat amal seseorang, amalun, apa amal, wa alaihi, dan masih atasnya tabi'atun, apa ia mempunyai tabiat, tanggung jawab, au mazlumatun, atau ia berbuat zalim. Terus ya, sampai pagi ya. Saya bacain doang kan, nggak usah saya terangin. Saya bacain terus. Keluar pada jadi wali, kan keren ya. Masya Allah.
Alhamdulillah ya, penjelasan tentang bab 22. Bukan 22 berarti langsung ke bab 22, kitabnya baru dibuka kemarin udah 22. Maksudnya 22 selalu ada perkataan Nabi yang dijelaskan dengan kaul para sahabat atau para tabi'in. Nah, kata baginda Nabi Muhammad SAW, tidak ada perilaku yang lebih utama dari keduanya, yaitu iman kepada Allah, dan yang kedua bermanfaat untuk orang Islam. Mafhum mukhalafahnya tadi udah dijelasin. Berarti yang paling jorok perilaku, yang paling jelek perilaku, nah itu mafhum mukhalafah namanya. Pembuktian terbalik istilahnya kalau dalam bahasa hukum. Berarti kebalikannya, perilaku yang paling kotor yaitu yang menyekutukan Allah dan membahayakan orang muslim. Perilaku paling najis itu. Maka beriman kepada Allah, yakin kepada Allah itu paling utama. Bagaimana cara kita yakin kepada Allah? Bagaimana cara yakin kepada Allah? Kata Allah dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang ke keyakinan. Abah, saya udah sholat, Abah, saya udah baca Quran, Abah, saya sudah zikir, tapi kenapa hati saya masih resah, gelisah, dan tidak datang yakin? Percuma ada perintah sholat, tapi saya masih resah. Percuma ada perintah sholat, si Onoh masih korupsi. Percuma ada perintah sholat, pacar saya zina dengan orang lain. Percuma ada perintah sholat, dia mah sholat yang paling rajin. Selesai sholat, masuk hotel. Astagfirullah. Parah ini mah. Yakinlah wahai saudara-saudaraku, perintah Allah itu selalu benar, tapi orangnya yang sholatnya masih asal-asalan. Mulai dari takbiratul ihram harusnya Allahu Akbar, dia baca Allahu Akbar. Ditambahin waw sama dia, padahal menambahkan satu huruf berarti bukan cuma mengurangkan, bahkan bisa merusak. Baru takbir, belum niatnya, belum baca fatihahnya. Atau wajar kamunya sholat nggak khusyuk. Khusyuk itu bukan berarti hilang ingatan. Allahu Akbar, hilang ingatan langsung, fotonya salam. Itu mah bukan khusyuk, itu mah tidur. Allahu Akbar. Yang namanya khusyuk itu ada khusyuk qauli, ada khusyuk fi'li, baru masuk khusyuk qalbi. Khusyuk qauli, kamu benerin bacaan kamu. Khusyuk qauli, benerin takbiratul ihram, khususnya rukun-rukun bacaan seperti halnya Fatihah. Kemudian kamu benerin tahiyat. Kemudian kamu benerin salamnya assalamualaikum, bukan salamualaikum, salamualaikum. Atau wajar kamu sholat-sholat tapi otak kamu selalu resah, otak kamu selalu gelisah, karena tadi sholatmu tidak bisa membawa keyakinan, ibadahmu tidak bisa membawa keyakinan. Giliran kamu belajar bahasa Inggris dari SD sampai SMP masih belajar, SMA belajar, kuliah belajar. Kenapa sholat kamu belajarnya cuman waktu di TPQ doang? Kenapa udah SMP nggak belajar sholat lagi, memperbaiki sholatmu? SMA nggak belajar lagi, sekarang diajarin sholat, malu. Malu abah mengerendahin saya baik, seakan-akan saya nggak pernah bisa sholat. Kan begitu bahasanya, merasa direndahkan. Padahal maksudnya diselamatkan, bukan direndahkan. Seakan-akan saya nggak bisa sholat, emang belum bisa. Kalau bisa mah nggak mungkin diajarin. Kalau udah bisa mah nggak mungkin hidupmu resah, nggak mungkin hidupmu gelisah, nggak mungkin hidupmu terjerumus ke dalam judi slot. Serius amat biasa banget. Nggak mungkin ada perzinahan di mana-mana.
Itu lantaran sholatnya nggak benar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang benar itu pasti mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena Fatihah kamu masih asal-asalan, tahiyat kamu masih asal-asalan, baru masuk Fatihah pikiranmu udah kemana-mana, tidak sesuai dengan makhraj hurufnya yang harusnya ba di antara dua bibir, yang harusnya sin di antara gigi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah jadi imam baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Coba imam. Banyak guru ngaji dadakan, tamat SMA nggak punya kerjaan, mendingan jadi guru TPA baik. Astagfirullah. Ini yang ngerusak umat tuh ustad, ustazah. Waduh, pakai jim. Ustazahnya pakai jim. Ya kalau yang benar kan ustazah ya. Kalau ngajar yang benar, kalau ngajar yang benar ustazah. Akhirnya banyak orang yang salah bacaan, sholatnya jadi salah. Gara-gara sholatnya salah, dia jadi anggota DPR, korupsi. Kok ini salah ustazahnya? Iya. Kok jadi ustaznya? Iya. Coba kalau dari awal ustaz yang ngajarin sholat yang benar, insya Allah akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang salah ustazahnya apa Al-Quran? Gak usah dijawab itu, Pak. Itu masuk Instagram itu. Ini orang ini, bukan saya. Itu nih. Fatihahnya benerin. Emang ente salah baca Fatihahnya, nggak usah pakai ngambek kalau dikasih tahu. Emang ente salah rukunya, nggak usah pakai ngambek kalau dikasih tahu. Kalau benar mah nggak mungkin entenya terjerumus ke dalam hal yang diharamkan oleh Allah. Nggak mungkin, men. Ya tinggal perbaiki, nggak usah sombong. Ini mau dikasih tahu songong. Emangnya saya nggak bisa sholat? Emang. Itu. Saya berapa kali ya Ustadz ngaji di sini kabur. Makanya udah ngerasa jadi Ustadz, mah nggak usah ngaji di sini. Kalau udah ngerasa jadi Ustadz mah, pada ngambek kan repot saya. Mana harus ngamplopin, parah. Ngaji yang benerin sholatnya. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Khusyuknya khusyuk qauli, bacaannya dibenerin. Khusyuknya khusyuk fi'li, gerakannya benerin. Pasti ketemu yang namanya khusyuk qalbi sampai kepada hati. Bukan hilang ingatan. Yang lebih parah apa? Mulai dari takbir, ingat yang lain-lain sampai salam. Tentunya udah salam, Masya Allah. Itu lebih parah lagi tuh, Mas. Itu namanya khusyuk. Perbaiki itu dulu. Baru nanti muncul tuh namanya iman yang benar, yang membuat hatimu tidak resah, yang membuatmu selalu yakin kepada Allah, yang membuatmu selalu percaya bahwasanya Allah akan memberikan solusi-solusi di dalam hidupmu, yang membuatmu mudah untuk sedekah, yang membuatmu mudah untuk berbuat baik, yang membuatmu mudah untuk berkasih sayang dengan keluargamu, yang membuatmu mudah untuk berperilaku sabar, yang membuatmu mudah untuk berperilaku ikhlas, yang membuatmu mudah untuk mencari rezeki. Perbaiki ibadahmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepada kamu apa alia yakin, yaitu iman. Itu memang musimnya, guys, musimnya Maulid ini mah. Ya ceramah aku dulu lucu-lucuan gitu. Kalau enggak dapat amplop dah saya. Masya Allah. Majelis-majelis dewek. Siapa yang mau ngamplopin kata Bagas ini? Tenang lah guys, saya kumpulin amplop di sini, saya masuk-masukin diri. Gitu. Zaman sekarang semua diacak-acak. Orang cuman kagum dengan cara orang berpidato. Kalau nggak pidato apa? Dengerin di Maulidan apa? Stand up comedy. Masya Allah. Tawa.
pulang. Waduh, hati saya senang dengar Ustadz tadi ngomong. Kok Ustadz? Ustadz itu mah. Yang tadi Ustazah, yang ini mah Ustadz. Masya Allah. Atau Ustaz. Ayo dosa lo, ngeledekin apa lo dosa. Gitu ya. Jadi kalau engkau ingin menguatkan imanmu, jangan pakai ngambek disuruh benerin sholat. Baru tuh tambahin, benerin baca Al-Quran. Baru tuh tambahin, benerin yang lain-lainnya. Maka hatimu menjadi lembut di dalam beriman kepada Allah. Maka akan terhindar tadi kebalikannya, yaitu berbuat musyrik kepada Allah akan terhindar. Orang yang mudah ngikutin aliran-aliran jangjaukan, tahu jangjaukan? Ya, yang kesurupan, yang manggil roh, yang ini segala macam. Itu rata-rata orang Islam dan bersorban, men. Mana sorbannya kayak saya lagi, masya Allah. Ngakunya mah ketemu Syabdul Qadir Al-Jailani, ngakunya mah ini, ngakunya itu. Ya itu tadi, dia mudah menserikatkan Allah karena mulai dari ibadahnya dia belum beres. Malah dijadiin guru, orang kayak begitu dijadiin guru, tahu? Dijadiin guru. Karena apa? Keren. Padahal mah cuma cerita doang. Rata-rata guru-guru begitu belum pernah saya lihat terbang beneran, belum. Cuma cerita doang. Wah, saya ketemu anu, ketemu Nabi anu, ketemu ini, ketemu itu, ketemu cuma cerita. Wah, kita seneng didongengin ya. Keren. Muka-muka didongengin, ikut sama yang begituan. Ujung-ujungnya ya gurunya begitu, ya muridnya begitu. Berantakan umat Islam gara-gara pengajian. Berantakan umat Islam bukan cuma di bar, bukan cuma di diskotik, di pengajian. Pengajian sepi, kita tangkap babi. Masya Allah. Dosa. Habis di tangga pisan ya, tetangga pisan. Kan gak enak banget. Abah rumahnya di mana? Di Bedahan. Oh, yang ada babi itu mah asal enak banget itu. Itu Ustad, astagfirullah. Emang di mana? Pengajian itu, pengajian. Kan giliran disuruh sholat benerin ngambek. Emang belum bener sholat ente, belum beres. Sekali-kalinya ngikut saya sholat di belakang saya. Waduh, Abah Anwar mah nggak bener, sesat, masya Allah. Kenapa? Sholatnya lama. Allahu Akbar. Orang sholat lama dibilang sesat. Allahu Akbar. Baru ada itu istilah orang sholat lama dibilang sesat. Giliran orang kagak sholat gak dibilang sesat. Giliran ketemu sama Syabdul Qadir Jilani, ketemu sama Nabi Khidir, ketemu sama ini, ketemu diangkat Nabi, belum tentu sesat. Yang sholat lama sesat. Astagfirullah. Masya Allah ya umat zaman sekarang. Kayak ngacak-ngacak itu siapa? Ustadz. Masya Allah. Ya, apapun sebutannya lah. Kadang-kadang mah ya, wah saya mah emang nggak bisa baca Quran, saya mah emang nggak bisa sholat bener, saya mah memang bukan orang pinter. Tapi alhamdulillah saya mendapat karomah. Belegug. Allahu Akbar. Yang namanya karomah itu kakaknya Deromah. Allahu Akbar. Yang namanya kemuliaan itu muncul karena engkau dicintai Allah. Engkau dicintai Allah muncul karena benar ibadah kamu kepada Allah. Kalau kamu enggak benar ibadahnya, itu bukan karomah, itu namanya istidraj. Paham? Jangankan karomah, kemuliaan bisa terbang. Yang kaya, yang jelas banyak emasnya, banyak duitnya, banyak kekuasaannya seperti Firaun. Dia mah kagak sholat, dia mah kagak mau menyembah Allah, dia mah gak mau ngikut Nabi Musa. Dikasih kaya sama Allah. Kalau kamu ngelihat sesuatu pemberian Allah, sedangkan Firaun lebih hebat daripada orang tersebut, berarti kamu gak bedanya ngikut sama Firaun. Hati-hati nih zaman sekarang.
ngakunya inilah, ngakunya itulah. Wah, apa? Mbah, eyang, uwa, kiai, ustadz, masya Allah. Semua gelar dipakai. Allah. Siapa yang merusak Islam? Orang Islam. Kenapa? Karena orang Islamnya gitu. Udah hatinya sombong, pengennya belajar sama yang sombong. Klop tuh, air ketemu air. Gitu. Makanya kalau kita mau benar-benar memperbaiki iman, agar hati kita nggak resah, perbaiki ibadah kita. Ngaji yang benar. Gak usah pakai ngambek. Pokoknya mulai malam ini saya mau ngomong ngaji lagi sama abah. Tersinggung saya dibilang nggak bisa sholat. Parah itu mah. Parah itu mah parah. Nah gitu ya. Yang kedua tadi, sudahlah dia beriman pada hari itu, maka itu yang paling hebat amalnya. Maka kebalikannya kalau dia musyrik menyekutukan Allah, itu paling parah. Yang kedua adalah berbuat baik kepada sesama muslim. Itu yang paling utama. Berarti yang paling buruk adalah berbuat buruk kepada sesama muslim. Parah itu mah. Abah, saya mah nggak berbuat baik, nggak bisa berbuat baik, tapi saya mau nggak berbuat buruk. Nggak ada pilihannya, cuman kalau nggak kamu baik, kalau nggak buruk, itu dong pilihannya. Kalau nggak, kamu seperti kentut, ada baunya, kagak ada wujudnya. Baik kagak, buruk kagak, tapi mengganggu. Astagfirullah. Keberadaanmu itu bagaikan kentut, mengganggu di mana-mana. Emang baik kagak, buruk juga kagak, tapi bagaikan kentut itu. Parah itu. Mengganggu itu. Ayo, banyak berbuat baik kepada sesama muslim. Gak bisa pakai uangmu, pakai tenagamu, pakai pikiranmu, pakai doamu. Mampir ke tokonya Bang Soleh, ya Allah, mudahin urusannya Bang Soleh pada hari ini. Gitu. Siapa tahu Bang Soleh keluar ngasih ampun kan gitu. Bang ngarep. Ya. Mampir kemana, mampir gitu. Gak usah pakai ngarepin apa-apa. Doa aja yang ikhlas. Ini mah udah di mana-mana nggak bermanfaat. Kerjanya cuman ngerecokin, bergantung kepada manusia, ibadahnya kagak beres. Waduh, parah itu mah. Sombong lagi. Allahu Akbar. Apa ini sombongin coba? Ya. Berbuat baik. Kalau nggak bisa pakai tenaga, pakai doa. Bahkan kata baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang dalam hatinya pada saat itu nggak pakai niat untuk zolim aja. Contoh. Ya, Bagas disakitin sama orang. Saking menderitanya dia nangis terisak-isak. Disakitin. Taruhlah diomongin ya, dibilang bau gitu Bagas misalnya. Nggak terima, nangis. Sampai akhirnya tertidur. Bangun pagi-pagi, dia tidak berniat membalas keburukan orang tersebut. Hari itu dia sudah ikhlas. Ikhlas. Maka pada saat itu, pagi itu, dia menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Ini mau bangun tidur langsung mikir, bukan cuma niat, nyari mana doa santet kemarin. Astagfirullah, parah itu mah. Parah itu mah. Atau langsung ya orang, lu punya dukun yang paten nggak? Apa gue mau masukin kamera ke dalam perutnya? Astagfirullah. Parah itu mah, parah. Yang lebih parah lagi, gue pengen nutup jalan rumah orang nih, baru bangun udah kepikir, wah gue harus tutup nih jalan rumah dia. Astagfirullah. Dan segala macam. Sekalipun kamu disakitin, jangan pernah berniat untuk menzolimi orang lain. Apapun alasan kamu, men. Kalau kamu berniat pagi-pagi, bangun tidur sudah menzolimi orang, apalagi siang, apalagi sampai terbukti kamu zolim sama orang, sekalipun kamu dizolimi, tetap
kamu berdosa dan kamu tidak masuk dalam golongan orang-orang beriman. Kalau kamu tidak berniat menzalimi, maka diampuni kamu dari dosa-dosa. Dan siapa orang yang di hatinya bangun pagi niat nolongin, bangun pagi nih, hari ini pengen ke tempat abah, mau ngapain? Mau nyuciin mobil abah, masya Allah. Bangun pagi nih, hari ini mau ke tempat abah, mau ngapain? Mau beresin majelis sama speaker-speakernya. Astagfirullah. Itu mau beresin apa mau maling? Speaker-speakernya beresin. Ya, berniat nolong orang dari hal teraniaya. Hari ini pengen ke tempat Bagas, Bagas lagi sakit. Apa? Pengen ngerokin Bagas pakai pacu. Subhanallah. Maka kalau dia niat kepada orang, dalam bangun tidurnya dia langsung niat untuk ngebantu orang, apalagi orang itu terzolimi, ya, wah pengen sama Bagas, pengen mijitin Bagas, Bagas habis dipukulin sama anak SMP 25 misalnya, pengen, wah itu, maka baginya pahala haji mabrur. Tuh, makanya pagi-pagi cari orang yang terzolimi, bantuin. Saya bener pernah ngebantuin gitu. Ada tukang apa tuh, rongsokan, saya bantuin dia cari duit kemana-mana. Ada tempat sampah orang saya masukin. Ada speaker orang saya masukin. Ada motor orang saya masukin. Apa nih dimasukin? Itu mah bukan bantuin orang terzolimi, itu mah komplotan itu. Komplotan maling, parah itu. Berarti kebalikannya, itu bukan dapat pahala haji mabrur itu. Ya gitu ya. Makanya mulai sekarang tanamkan di hati kita menjadi orang yang bisa bermanfaat kepada orang. Jangan kayak kentut, biarin bah, saya yang penting gak ganggu orang. Tetap ente ngeganggu, adanya muka ente aja udah ngeganggu. Masya Allah, ada muka ente aja udah ngeganggu. Karena apa? Kan pilihannya cuma dua, kalau nggak membantu, kalau nggak ngerusak. Minimal doain. Kalau nggak mau ngebantu, minimal doain. Sama tetangga, sama saudara, sama siapapun. Tanamkan di hati kita tuh untuk selalu bermanfaat sebagai manusia. Jangan yang ngambang di kali, yang kalau ditimpuk pecah tuh kuning-kuning. Nah ya itu nggak manfaat. Kemana aja lah hari inilah, yang penting ya ditimpuk pecah. Masya Allah. Udah kayak ngambang di, nggak manfaat. Jangan. Harus punya niat bermanfaat sebagai manusia. Minimal doa. Yang suami istri bangun-bangun ngelihat muka istrinya, bukan. kagak bukan. Doain istrinya, ya Allah jadikan istri saya istri yang solehot, astagfirullah, solehah, mudahkan segala urusan dunia wal akhirahnya ya Allah, jagalah dia dari segala macam ya bencana dan musibah ya Allah. Itu doain, jangan diomelin. Bini mah diomelin galakan dia, oh bener diomelin, wah nggak tahu aja sih, gitu capek habis Masya Allah. Bini juga kayak gitu, weh bini sadar diri, kamu tuh banyak salah, kamu tuh cerewet, kamu tuh ya susah mikir, kamu tuh rada lemot mikir, ya Allah ampuni dosa saya begitu, saya tuh sering marah sama suami saya begitu. Doa, ampuni saya ya Allah, pandang wajah suamimu, mudahin. Astagfirullah, jangan. Doain, ya Allah mudahkan rezeki dia ya Allah, ini wajah yang capek mencari rezeki untuk aku dan anak-anakku. Ini makan kok pagi diomelin, pengen makan ngambil sendiri, ngapa sih, capek kan saya, ya Allah diambilin juga tapi ngoceh juga. Ada yang kayak begitu di sini banyak bah, astagfirullah. Biarin deh, ini banyak kan ngaji suami istri, biarin deh, termen salah-salahan di rumahku,
diomongin lu sama abah. Dikerjain juga, dibikinin kopi juga, tapi mulut becek tuh, Masya Allah. Dapat pahala nggak, Bah? Insya Allah seri. Insya Allah seri. Insya Allah seri. Adis belum bisa ketawa, Dis ya. Ayo Dis, buruan Dis. Masa ya Bang Rizky doang yang ketawa. Bang Rizky bisa ketawa kalau cerita beginian mah. Adis belum bisa ketawa. Gitu ya, pokoknya intinya apa? Saling berbuat baik kepada sesama manusia. Dimulai dari istri kita, anak kita, tetangga kita, saudara kita, orang tua kita, guru kita. Kudu ikhlas. Makanya diawali dari kita tuh kalau ngaji yang benar. Tuh tadi tuh belajar sholat yang benar, ngaji yang benar, jangan males-malesan. Zikir yang benar, jangan males-malesan. Sodakoh yang benar, cintai guru-guru kita, cintai orang tua kita. Tuh sampai akhirnya kita memperbaiki rumah tangga kita, memperbaiki anak kita, memperbaiki keluarga kita. Ini maka agak ngaji-ngaji masalah mulu hidupnya. Ngaji apaan? Sebenarnya nggak ada masalah, Bah. Cuman kalau di tempat Abah mah tenang, ntar sampai di rumah kenapa beringsek raya gitu tadi. Karena ibadahnya nggak dibawa ke rumah. Perbaiki tuh sholat kita. Gimana bacaranya? Kan udah saya kasih. Tuh kalau malam Selasa, malam Kamis, malam Sabtu, belajar Fatihah sama Aluki, agak bayar. Belajar sholat. Gengsi, Bah, masa umur segini aja saya belum bisa sholat. Emang belum bisa. Kalau udah bisa mah hidupmu gak bakal rungsing. Masa iya Allah bohong? Masa iya Rasulullah bohong? Gak mungkin Allah bohong, Rasulullah bohong. Yang ada kamu yang males. Sesederhana itu mikir mah. Gak usah, oh ya Allah, apa yang kau mau dariku? Kenapa cobaan ini datang bertubi-tubi? Masya Allah. Bener sholat lu gitu doang atau kalau malaikat masih ngomong. Dijawab sebenarnya sama malaikat, ya Allah, kenapa masalah ini gak pernah selesai? Benerin sholat lu. Cuman kagak denger. Ya Allah, kenapa baru selesai ini, datang lagi ini, datang lagi ini, datang lagi itu. Masya Allah, ya Allah, apa engkau menginginkan aku jadi walimu? Astagfirullah. Tahu cobaan ini datang terus bertubi-tubi. Bukan, benerin sholat kata malaikat gitu. Cuman kita nggak dengar karena budeg. Abah ngomongnya nggak didengar, apalagi malaikat. Itu ya, itu. Jadi yang hari itu dia berbuat baik, bahkan dia berbuat baik kepada orang yang terzolimi, ya, hari itu tuh maka pahalanya bagaikan haji mabrur. Yang hari itu dia beriman kepada Allah, ya, dan dia tidak berniat menzolimi orang, dan dia selalu berbuat kasih sayang sama orang, maka dia menjadi kekasih Allah. Kebalikannya, menyekutukan Allah, tidak yakin kepada Allah, berbuat zolim kepada orang lain, kebalikannya, maka dia menjadi hamba yang paling buruk, bahkan yang katanya di sini mah yang paling najis seperti kotoran. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Wal maqalatu tsaniyah wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah telah selesai pengajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita kaji malam hari ini bermanfaat untuk kita semua, wabil khusus untuk diri saya pribadi, dan pulang kita dari tempat ini semuanya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan hatinya untuk selalu mau memperbaiki ibadah kepada Allah, dimasukkan ke dalam hatinya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, dan selalu mau untuk mencari ilmunya Allah, dan dimudahkan segala hajat-hajatnya, hajat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Li khamsatun udfi biha
فاطمة لخمسة أطفئ بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة لخمسة أطفئ بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة لخمسة أطفئ بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة لخمسة أطفئ بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله hidup ini bagai perjalanan banyak lubang serta penghalang kalau tidak punya pegangan tersesat jalan sulit untuk pulang tanpa guru kami pasti tersesat beliau mengabadi kami terbantu lembutkan hati tidak sesat ingin bersama terbimbing selalu tersebutlah wali yang agung wali yang mulia lagi terhormat menyebut namanya pasti beruntung hati bahagia dunia akhirat Syekh Abdul Qadir pemimpin wali ilmunya luas tidak terbatas tidak pernah mengingkar janji bersamanya neraka terbebas pemimpin terpuji lagi mulia matanya indah bagai permata wajah bersinar lautan cahaya sosoknya tegap dan berwibawa sebut namanya tidak sengsara terbukti bagi para ulama kita yang lemah ingin bahagia kita ikuti mendapat cinta ilmunya tinggi menjulang langit Tuan Sayyidi lautan hikmah yang mengikuti takkan pernah sulit hidup bahagia
sejak kecil sudah mengembara mencari ilmu, tujuan hidupnya kejujuran adalah akhlaknya, perampok tunduk dibimbingnya, penuh derita jalan ilmunya, lapar dahaga sehari-hari, pantang menyerah pedomannya, demi bahagia di hari nanti. Para guru kagum padanya, sudah terlihat kecintaannya, akhlak mulia kepada sesama, mencintai Nabi jalan hidupnya. Dunia menunggu keberkahannya, kasih sayang ditunjukkannya, semua wali harap di bawahnya, seakan di bawah tapak kakinya, kemuliaan langsung dari tuannya. Selamat bagi yang mencintainya, Nabi Muhammad telah menyebutnya saat beliau belum lahir ke dunia. Sabar ikhlas jadi tuntunan pada orang selalu dermawan, bukan minta tapi memberikan, akhlak mulia jadi pedoman, hidupnya penuh keajaiban, menolong orang tak pernah lelah, cinta yang luas tak bertepian. Selamat hanya melihat wajah bersyariat sebagai pondasi damai kami yang bersamanya. Ilmu luas penerang hati, pasti bahagia selamanya. Syekh Abdul Qadir Jailani, manusia agung, pemimpin wali, nafasnya zikir pada ilahi, geraknya anggun sunnah Nabi. Wahai Tuhan, tolonglah kami, jangan biarkan kami sendiri. Tuhan adalah petunjuk kami, jalan selamat sampai ilahi. Tuhan adalah petunjuk jalan, Tuhan pula yang menggenggam tangan. Kami rindu kepada Tuhan, tidak ingin hati terpisahkan. Wahai Tuhan, tolonglah kami, jangan biarkan kami sendiri. Tuhan adalah petunjuk kami, jalan selamat sampai ilahi. Tuhan adalah petunjuk jalan, Tuhan pula yang menggenggam tangan. Kami rindu kepada Tuhan, tidak ingin hati terpisahkan. Alal kafi salatullah, ala syafi salamullah, alal kafi salatullah, ala syafi salamullah. خلصنا من البلوى يا الله، بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله. اللهم
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله